Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Krisna Taufik Wibiksana, dan ini adalah video perdana yang saya upload di channel YouTube Pembelajar Official. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama belajar dan kupas tuntas mengenai konsep dasar relasi dan fungsi, yang mana biasanya kita menjumpai relasi dan fungsi pada pelajaran atau mata kuliah matematika. Baik sejak kita duduk di bangku SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi pun, terkadang kita masih belajar mengenai relasi dan fungsi. Maka dari itu, mari kita belajar bersama-sama dan kupas tuntas terkait konsep dasar relasi dan fungsi. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini dilancarkan dari segala aspek, dimudahkan, dan diberikan pemahaman serta kelancaran dalam menghafal, serta kesusahan dalam melupa. Baik, kita mulai berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai pembelajaran kali ini. Yang pertama kita akan belajar mengenai pengertian. Apa sih itu relasi? Apa sih itu fungsi? Dan apa sih perbedaannya? Nah, mari kita kupas tuntas mengenai relasi dan fungsi. Yang pertama, tentang relasi. Relasi, atau disebut juga hubungan, adalah aturan yang memasangkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B dengan minimal ada satu hubungan. Nah, agar kita lebih bisa memahami, mari kita lihat contoh berikut ini. Di sini ada dua buah himpunan, himpunan A dan himpunan B. Nah, di sini kita bisa lihat ada satu hubungan. Nah, gambar di samping ini termasuk relasi. Mengapa? Karena ingat, pengertian relasi adalah aturan yang memasangkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B dengan minimal ada satu hubungan. Nah, kita bisa lihat di sini, di himpunan A, anggotanya lebih tepatnya satu memiliki hubungan ke himpunan B, atau lebih tepatnya ke K. Nah, dengan minimal ada satu hubungan seperti ini bisa disebut relasi, betul. Nah, bagaimana kalau begini? Ini juga tetap disebut relasi. Karena ingat, yang disebut relasi minimal ada satu hubungan. Mau ada dua hubungan, mau ada tiga hubungan, mau ada empat hubungan, dan lain sebagainya, tetap disebut relasi. Asalkan minimal ada satu hubungan, gitu. Nah, kemudian yang kedua, tentang fungsi. Fungsi atau disebut pemetaan adalah sebuah relasi di mana semua anggota himpunan A, terkhususnya daerah asal, dipasangkan tepat pada satu anggota himpunan B atau daerah hasil. Nah, kita bisa menentukan mana daerah asal, mana daerah hasil. Kita akan lebih bahas di slide selanjutnya. Bisa jadi himpunan B menjadi daerah asal, atau himpunan A daerah asal. Nah, untuk lebih lanjutnya mengenai penentuan mana daerah asal, mana daerah hasil, kita bahas lebih lengkap di slide selanjutnya. Untuk sekarang, kita anggap himpunan A adalah daerah asal dan himpunan B adalah daerah
hasil. Betul. Nah, rumus cepat agar kita bisa memahami definisi dari fungsi, kita cukup hafalkan rumus berikut ini. Di mana jika himpunan A, anggota himpunan A atau daerah asal tidak ada yang jomblo dan tidak ada yang selingkuh, maka itu disebut fungsi. Oke, agar lebih paham kita ke contoh ya. Di sini ada dua buah himpunan A 1, 2, 3, dan 4, himpunan B, K, L, M, dan N. Nah, di sini contohnya himpunan A-nya adalah daerah asal ya. Jadi tidak semestinya daerah asal itu di himpunan A selalu, tidak, bisa di himpunan B. Nah, untuk lebih lanjut mengenai mengetahui dari mana daerah asal dan mana daerah hasil, kita akan bahas lebih tuntas di slide selanjutnya. Nah, untuk sekarang fokus ke sini dulu. Nah, ini disebut fungsi. Mengapa disebut fungsi? Ingat, di mana anggota himpunan A atau daerah asal tidak ada yang jomblo dan tidak ada yang selingkuh. Kita bisa lihat di himpunan 1, 2, 3, dan 4 atau daerah asal, semua anggotanya memiliki hubungan dan tidak ada yang jomblo dan tidak ada yang selingkuh. Maka ini disebut fungsi. Betul. Nah, bagaimana kalau begini? Nah, ini juga disebut fungsi. Oh, kok disebut fungsi? Kan itu tuh anggota M jomblo tuh, nggak ada pasangan. Ingat ya yang tadi, patokan dari penentuan fungsi ada di daerah asal. Di sini daerah asalnya adalah himpunan A yang 1, 2, 3, dan 4. Nah, sedangkan daerah hasilnya adalah KLM, N, dan O. Bodoh amat mau di himpunan B atau daerah hasil ada yang jomblo maupun ada yang selingkuh, itu bodoh amat. Yang terpenting di daerah asal atau di himpunan A tidak ada yang jomblo dan tidak ada yang selingkuh. Kita bisa lihat 1, 2, 3, 4 tidak ada yang jomblo dan tidak ada yang selingkuh. Semua mempunyai pasangan. Maka ini disebut fungsi. Betul. Nah, kemudian bagaimana kalau ini? Nah, ini juga disebut fungsi. Mengapa disebut fungsi? Karena ingat yang tadi ya, disebut fungsi di mana tidak boleh ada yang jomblo dan tidak boleh ada yang selingkuh di daerah asal. Kita bisa lihat 1, 2, 3, dan 4 semua mempunyai pasangan dan tidak ada yang jomblo dan tidak ada yang selingkuh. Walaupun di himpunan B atau di daerah hasil ada yang jomblo maupun ada yang selingkuh, bodo amat. Yang terpenting yang jadi patokan di himpunan A atau di daerah asal. Betul. Nah, fungsi atau pemetaan biasanya ditulis sebagai berikut. Nah, terkadang kita selalu salah atau terkadang dominan salah dalam penyebutan. Malah dibaca F.2A ke B atau lain sebagainya. Padahal fungsi yaitu memetakan dibacanya. Jadi bisa dibaca sebagai berikut. Fungsi F memetakan A ke B atau fungsi A dipetakan ke B. Begitu. Nah, sebenarnya terkait perbedaan antara relasi dan fungsi hanya sekian, hanya demikian. Namun, saya sarankan kalian menghafal dengan metode sendiri. Cari metode pilihan terbaik sendiri. Karena menurut saya, jika kita menghafal dengan metode sendiri, itu akan cepat hafal dan susah lupa. Contohnya yang tadi saya ya, yang saya ilustrasikan dengan himpunan A atau daerah asal tidak boleh ada yang jomblo dan tidak boleh ada yang selingkuh. Saya ilustrasikan seperti itu. Nah, kalian bisa ilustrasikan dengan yang lain. Misalnya saya mah mau himpunan A-nya diganti dengan laki-laki, himpunan B diganti dengan perempuan. Di mana laki-laki tidak boleh jomblo dan tidak boleh selingkuh, sedangkan perempuan boleh jomblo dan boleh selingkuh. Nah, itu bebas. Bisa juga diilustrasikan dengan ibu dan anak. Nah, ibu di daerah hasil atau di himpunan B dan anak di daerah asal atau di himpunan A, di mana anak pasti hanya memiliki satu ibu dan ibu boleh memiliki lebih dari satu anak dan boleh belum memiliki anak. Nah, saya sarankan kalian cari metode sendiri. Itu adalah beberapa contohnya. Baik, kita lanjut ke soal untuk menentukan lebih paham lagi mana itu fungsi dan mana itu relasi. Di sini ada dua buah himpunan. Jika seperti ini apa? Betul,
ini relasi dan ini bukan fungsi. Karena minimal, ingat yang tadi, relasi minimal ada satu hubungan. Sedangkan fungsi tidak boleh ada yang jomblo dan tidak boleh ada yang selingkuh. Begitupun dengan ini. Kalian bisa lebih memahaminya. Jika kalian masih bingung, kalian boleh putar ulang ucapan saya tadi ya, penjelasan saya tadi. Kemudian, jika seperti ini bagaimana? Yap, ini relasi dan ini bukan fungsi, betul. Kemudian jika seperti ini, yap, ini relasi dan ini bukan fungsi. Jika seperti ini, ya, ini relasi dan ini bukan fungsi. Dan yang terakhir, bagaimana jika seperti ini? Betul, ini relasi dan ini bukan fungsi. Ingat yang tadi ya, kalian bisa putar ulang penjelasan saya tadi ya. Coba di pause dulu jika memerlukan, jika tidak, mari kita lanjut ke materi selanjutnya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita akan membahas mengenai unsur-unsur relasi. Yang tadi yang sudah sempat saya singgung sebelumnya, untuk menentukan mana daerah asal dan mana daerah hasil. Nah, di sini ada dua buah himpunan. Nah, apa ini? Betul, ini relasi dan ini juga fungsi, karena tidak ada yang jomblo dan tidak ada yang selingkuh. Betul. Nah, unsur-unsur relasi atau fungsi, ada domain atau daerah asal, ada kodomain atau daerah hasil, dan ada range atau peta. Nah, daerah asal disebut dengan domain, daerah hasil disebut dengan kodomain. Betul. Kita bisa lihat di sini, arah panahnya yang tadi ya, dimana jika arah panahnya dari kiri, otomatis itu adalah daerah asal. Dan otomatis yang di kanan adalah daerah hasil. Nah, bisa juga jika dalam soal disebut begini. Jika A ke B, otomatis A adalah daerah asal atau domain dan B adalah daerah hasil atau kodomain. Jika di soalnya, jika B ke A, otomatis daerah asalnya adalah B dan daerah hasilnya adalah A. Betul. Nah, bisa dilihat dari soal berikut yang tadi, atau yang jika A ke B atau jika B ke A, atau juga bisa dilihat dari tanda panah begitu. Nah, dari contoh ini kita bisa mengetahui mana domain, kodomain, dan range. Nah, sebagai berikut. Nah, betul. Domain atau daerah asal yaitu di himpunan yang 1, 2, 3, dan 4. Karena kita bisa lihat di tanda panahnya mengarah ke kanan atau ke himpunan K, L, M, dan N. Betul. Semua anggota di himpunan yang 1, 2, 3, dan 4 itu adalah domain. Kemudian kodomainnya K, L, M, dan N. Kemudian range atau peta, dia adalah anggota yang ada di kodomain atau di daerah hasil yang mana memiliki hubungan. Kita bisa lihat kodomainnya kan K, L, M, dan N. Yang memiliki hubungannya mana? K, L, dan N. Berarti itu adalah range. Kenapa M enggak? Kan M enggak punya hubungan. Dia jomblo. Nah, itu tidak termasuk gitu. Nah, itu pengertian mengenai perbedaan domain, kodomain, dan range. Kemudian kita ke latihan ya. Ingat yang tadi, jika perlu kalian coba putar ulang pembahasan saya tadi ya. Nah, mari kita coba ke soal berikut ya. Di sini ada dua buah himpunan A dan himpunan B. Diketahui dua buah himpunan A, 3, 5, 7, dan 9, dan himpunan B, G, H, I, J, dan K. Berdasarkan diagram panah di atas, jika A ke B, maka tentukan. Ingat ya, jika A ke B, otomatis himpunan A adalah daerah asal dan himpunan B adalah daerah hasil. Kita juga bisa lihat di tanda panahnya mengarah kemana ya. Kalau dari A, berarti itu himpunan A. Himpunan A adalah daerah asal. Jika dari B, otomatis B-nya adalah daerah asal. Nah, di sini dari A, otomatis A adalah daerah asal gitu. Jadi kalian hati-hati, bisa dilihat dari panahnya atau bisa dilihat dari soalnya. Jika A ke B atau jika B ke A. Nah, baik. Pertama, tentukan ini termasuk relasi atau fungsi. Kemudian tentukan domain. Kemudian tentukan kodomainnya.
dan tentukan range-nya. Betul. Nah, di gambar ini termasuk relasi atau fungsi? Yap, betul. Ini hanya relasi dan bukan fungsi. Nah, jika lupa coba putar ulang lagi ucapan saya tadi. Nah, kemudian domainnya mana? Yap, betul. 3, 5, 7, dan 9. Betul. Di himpunan A, semua anggota di himpunan A atau daerah asal. Kemudian domainnya G, H, I, J, dan K. Betul. Kemudian range-nya, ya betul. G, H, I, dan K. Di mana anggota himpunan di daerah hasil atau kodomain yang memiliki hubungan. Betul. Coba dipahami dulu. Jika lupa, ulangi lagi ucapan saya yang tadi. Coba dipahami. Jika tidak, mari kita lanjut. Kemudian latihan lagi ya. Tuh, tanda panahnya, tanda serunya ada 2 tuh. Berarti ini agak serius. Himpunan A dan himpunan B. Diketahui 2 buah himpunan A, 3, 5, 7, dan 9. Dan himpunan B, G, H, I, J, dan K. Berdasarkan diagram panah di atas, jika B ke A. Nah, ini jika B ke A, maka tentukan. Termasuk relasi atau fungsi, domainnya mana, kodomainnya mana, dan range-nya mana. Nah, ini termasuk relasi atau fungsi. Jika B ke A loh, jika B ke A. Yap, betul. Ini relasi dan fungsi. Karena tidak ada yang jomblo dan tidak ada yang selingkuh. Kita bisa lihat di himpunan B. Tidak ada yang jomblo dan tidak ada yang selingkuh. Kemudian domainnya mana? Betul, semua anggota di himpunan B. Kodomainnya? Betul, 3, 5, 7, dan 9. Kemudian range-nya? Nah, betul. Semua di anggota himpunan A yang tidak jomblo atau yang memiliki hubungan. Betul. Nah, demikian terkait konsep dasar relasi dan fungsi. Loh, kok mudah? Ya benar mudah. Karena seperti yang tadi saya ucapkan, jika kalian coba memahami dan menghafal dengan metode sendiri, itu justru akan cepat hafal dan susah lupa. Makanya saran saya, kalian coba ajarkan ke teman-teman kalian atau ke rekan-rekan kalian atau adik atau kakak. Karena dengan kita lebih sering belajar, lebih sering mengajarkan ke orang lain, biasanya itu akan menjadi kita susah untuk lupa dan cepat hafal. Begitu. Nah, baik. Selanjutnya kita coba ke materi selanjutnya ya. Nah, macam-macam penulisan relasi dan fungsi. Biasanya relasi atau fungsi ditulis berdasarkan diagram panah, atau ditulis di himpunan pasangan berurutan, atau di koordinat kartesius. Betul. Nah, yang dari tadi kita coba gambarkan, kita coba latihan, nah ini adalah diagram panah. Betul, ini adalah diagram panah. Nah, himpunan pasangan berurutan yang bagaimana? Yang seperti ini, di mana wajib harus ada kurung kurawal gitu. Nah, bisa tuh yang diagram panah bisa dicoba dijadikan himpunan pasangan berurutan. Kalian coba saja. 1, A, 2, B, 3, C, 4, D, dan lain sebagainya. Itu himpunan pasangan berurutan gitu. Kemudian koordinat kartesius yang bagaimana sih? Nah, hubungan koordinat kartesius yang seperti ini. Di mana X-nya itu adalah X-nya adalah daerah asal dan Y adalah daerah hasil. Nah, di sini contohnya A adalah daerah asal dan B adalah daerah hasil gitu. Nah, begini, ini contoh koordinat kartesius. Nah, coba sebelum kita mulai lebih lanjut, coba pahamin dulu. Jika masih agak bingung, coba diulang lagi ucapan saya barusan, coba diteliti dulu. Jika perlu, catat. Makanya di awal saya kasih arahan, lebih baik kalian siapkan alat tulis dan catat materinya, biar tidak lupa. Dan kalian bisa ajarkan ke teman-teman atau ke rekan-rekan yang lain gitu. Jika udah paham, kita lanjut ke soal gitu. Seperti biasa kita langsung ke soal untuk lebih hafal lagi. Nah ini diagram panah ya. Diketahui 2 buah himpunan A, 3, 5, 7, dan 9, dan himpunan B, G, H, I, J, dan K. Berdasarkan diagram panah di atas, jika A ke B, maka tentukan, ingat jika A ke B. Ini termasuk relasi atau fungsi, mana domainnya, mana kodomainnya, mana range-nya, begitu. Nah,
berdasarkan diagram panah di atas, yang barusan tuh ya, yang gambar itu, ini termasuk relasi atau fungsi? Yap, betul, ini relasi. Ingat ya. Kemudian domainnya mana? Yap, betul, 3, 5, 7, dan 9. Kodomainnya anggota di B dan restnya anggota di B yang memiliki hubungan atau pasangan. Betul. Nah, kemudian jika begini bagaimana? Ada dua buah himpunan juga, himpunan A dan himpunan B. Tapi soalnya kita ubah. Jika B ke A, berarti B-nya adalah daerah asal atau domainnya, dan A adalah daerah hasil atau kodomain. Ingat, yang jadi penentu berarti himpunan B. Nah, ini termasuk relasi atau fungsi? Yap, betul. Ini adalah relasi dan fungsi. Kemudian, domainnya mana? Yap, betul, di himpunan B. Kodomainnya udah pasti dan restnya juga udah pasti. Coba pahami dulu. Jika belum paham, coba dipause. Jika udah paham, mari kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, diketahui himpunan pasangan berurutan sebagai berikut. Kita contoh ke himpunan berurutan ya. Tentukan mana ini termasuk relasi atau fungsi, mana domainnya, mana kodomain, dan mana range-nya gitu. Coba nomor 1 lihat. Aturannya kan asal di mana daerah asal tidak boleh jomblo dan tidak boleh selingkuh. Maka itu termasuk fungsi. Kita lihat. D, E, F, dan G itu daerah asal. 4, 5, 6, dan 7 itu daerah hasil. Kita lihat. Di daerah asal ada yang jomblo atau ada yang selingkuh atau enggak? D4, E5, F6, G7. Otomatis tidak ada yang jomblo dan tidak ada yang selingkuh. Maka ini adalah betul relasi dan fungsi. Yang kedua, A1, B2, B3, B-nya selingkuh. Maka ini bukan fungsi, ini hanya relasi. Kemudian yang ketiga, K6, L7, M7, N8. Nah, ini juga relasi dan fungsi karena tidak ada yang jomblo dan tidak ada yang selingkuh. Bodo amat di himpunan B atau di daerah hasil ada yang jomblo atau yang selingkuh, bodo amat. Yang penting daerah asal tidak boleh ada yang jomblo dan tidak boleh ada yang selingkuh. Kemudian domainnya mana? Nah, udah pasti yang tadi, D, E, F, dan G. Kemudian. Dan kodomainnya ini, 4, 5, 6, dan 7. Bisa dilihat ya. Kemudian restnya mana? Otomatis ini juga. Coba pahami dulu. Jika belum paham, coba di pause dan diulang lagi ucapan saya tadi. Jika udah, mari kita lanjut ke materi selanjutnya. Ke contoh soal latihan selanjutnya. Nah, dari tadi kita udah belajar mengenai diagram panah. Dan yang kedua yang barusan hubungan himpunan pasangan berurutan. Kemudian sekarang kita latihan soal di koordinat kartesius. Nah ini X adalah A. Otomatis daerah asalnya adalah himpunan A. Betul. Sini kita akan coba dua gambar langsung ya. Nah, ini juga sama, daerah asalnya adalah A. Coba dilihat-lihat dulu. Pasti soalnya tidak akan jauh dari yang tadi. Diketahui koordinat kartesius di atas. Jika A ke B, maka tentukan. Ingat, jika A ke B ya, bisa dilihat juga dari yang X dan Y-nya mana. Itu tadi. Tentukan ini termasuk relasi atau fungsi. Kemudian, mana domainnya, mana kodomain, dan mana range-nya atau petanya. Betul. Kita lihat gambar yang pertama. Ini termasuk relasi atau fungsi. Ingat, fungsi tidak boleh ada yang jomblo dan tidak boleh ada yang selingkuh di daerah asalnya. Di daerah asalnya kan ini himpunan A. Kita lihat ada yang jomblo atau ada yang selingkuh. 1 ke A, 2 ke B, 3 ke C, 4 ke C. Nah, di sini tidak ada yang jomblo dan tidak ada yang selingkuh. Otomatis ini adalah betul relasi dan fungsi. Kemudian domainnya mana? Otomatis domain adalah daerah hasilnya atau di himpunan A. Yang di sini ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian kodomain udah jelas A, B, C, dan D. Kemudian restnya mana? A, B, dan C. Itu ingat, takut lupa. Anggota di himpunan B atau di daerah hasil yang memiliki
hubungan dengan domain atau daerah asal. Kita bisa lihat yang punya hubungannya A, B, dan C saja. D tidak ada hubungan, maka D tidak termasuk range atau peta gitu. Nah, kemudian di gambar yang kedua kita lihat ini termasuk relasi atau fungsi. Kita lihat 5 ke K, 6 ke L, 7 ke L, 7 ke M. 7-nya selingkuh. Otomatis ini hanya relasi dan bukan fungsi. Betul. Kemudian domainnya mana? Domain otomatis yang betul di himpunan atau daerah asal. Kodomainnya udah jelas, range-nya juga udah jelas. Kita bisa lihat ya, coba ditelaah lebih lanjut dulu. Ingat, jika masih bingung coba di-pause dan coba didengarkan kembali ucapan saya tadi. Nah, jika udah paham, udah sangat paham, mari kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, tentang jenis-jenis fungsi. Ada berapa sih jenis-jenis fungsi? Dan apa saja sih jenis-jenis fungsi? Nah, jenis-jenis fungsi ada 4. Yang pertama, fungsi into. Yang kedua, fungsi injektif atau fungsi satu-satu. Yang ketiga, fungsi surjektif atau fungsi onto atau pada. Yang keempat, fungsi bijektif atau fungsi korespondensi satu-satu. Betul. Nah, dari keempat jenis fungsi ini, apa sih perbedaannya? Gimana sih cara kita belajarnya? Bagaimana sih cara kita agar cepat hafal dan susah lupa? Dan bagaimana sih cara kreatif, pembelajaran kreatif agar kita mudah memahami? Nah, insya Allah semua itu akan kami jelaskan lebih lengkap di next video atau di next part 2. Maka dari itu jangan lupa teman-teman untuk di like video ini. Kemudian di komen, kasih usulan agar channel ini lebih berkembang dan lebih bermanfaat. Nah, kemudian jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya. Agar jika kami sudah mengupload video selanjutnya, teman-teman sudah mempunyai notifikasi dari kami. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mari kita ulas sedikit terkait pembelajaran barusan. Nah, perbedaan relasi dan fungsi, jika relasi minimal ada satu hubungan, itu disebut relasi. Sedangkan disebut fungsi jika daerah asal tidak jomblo dan tidak selingkuh, maka itu disebut fungsi. Kemudian ada domain, ada kodomain, dan ada range. Domain adalah daerah asal, kodomain adalah daerah hasil, dan range adalah semua anggota di daerah hasil atau di kodomain yang memiliki hubungan dengan domain atau daerah asal. Betul. Nah, ini ada sedikit oleh-oleh untuk kita semua. Coba dibaca dan dipahami. Sabar adalah modal pembelajar dan pengajar. Tanpanya takkan lahir pembelajaran. Sabar berarti menikmati proses. Kadang ini sungguh menantang, terutama jika hasil akhir begitu diidamkan. Proses belajar bisa dipercepat, tapi untuk sebuah ilmu menjadi manfaat, ia mesti menghadapi pengalaman demi pengalaman yang tak bisa diatur oleh diri ini. Takkan berilmu orang yang tak mau bersabar. Apatah lagi jadi pengajar. Pengajar sejati pastilah pembelajar yang ahli. Jika ia tak sanggup sabar menjadi murid, maka jangan harap akan sabar menjadi guru. Kesabaran adalah penanda pembelajaran. Jumlah pembelajaran selalu selaras dengan jumlah kesabaran. Para insan berilmu pastilah jua mereka yang amat sabar. Maka, jika kau temui mereka yang sabar, wahai diri, berhentilah. Mintalah izin untuk berguru. Sebab di dalam dirinya pastilah tersedia banyak ilmu. Nasihat diri untuk para pembelajar. Saya Krisna Taufik Wibiksana. Atas nama pembelajar ofisial, pada kesempatan kali ini dicukupkan sekian. Jumpa lagi di materi selanjutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.